Yang benar tuh seperti ini. Ya mama salah, papa salah. Bahkan gurunya juga diprotes. Betul. Termasuk di gereja guru-guru sekolah minggu kan. Nggak berani kelas besar. Kenapa? Nanti diprotes kalau ceritanya salah. Shalom. Welcome guys to Everyone's Story when everyone has a story and story for everyone. Hari ini masih nyangkut sama pembahasan minggu lalu. Ada yang udah nonton? Kalau belum nonton, nonton dulu. Karena full 1 bulan ini kita akan bahas soal keluarga. Family. Jangan kecil-kecil dong suaranya. Ya. Ya, oke. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang wah luar biasa ya guys ya. Sangat Ini inspiratif. inspiratif sekali dan memang beliau ini adalah yang ekspertis di bagian pelayanan keluarga. Ya, mari kita sambut saja Ibu Rifosa Santosa MTH. Hai, shalom. Shalom, Tante. Makasih. Tante makasih udah join kita di sini supaya lebih akrab. Aku panggilnya Tante aja ya. Ya nggak apa-apa lah, Atau walaupun kakak. kayaknya merasa agak lebih tua ya. Tapi oke nggak apa-apa. Karena memang udah tante-tante sih. Nah, ya Tante Rifosa ini kebetulan adalah memang lebih fokus di pelayanan keluarga ya Tante ya. Ya keluarga dan family lah ya. Family. Karena kan backgroundnya pendidikan. Oke. Nah, pas banget sama yang mau kita bahas hari ini. Betul Ti. banget, menarik Tentang banget apa? ini, Ti. Kenakalan remaja. Oh Tentang- enggak dong tentunya ya. Usia remaja itu usia berapa sih Ti? Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu di umur 10 sampai 18 tahun. Bener kan Tante? Ya Atau? bener aja Ah, lah ya, bener. biar aman. Jadi 10 Ya. sampai 18 tahun itu adalah usia remaja. Nah, yang mau kita bahas kali ini adalah bagaimana kita, banyak nih pasti mami-mami muda yang cantik kayak aku, asik. Ya, yang mungkin lagi pusing banget gimana sih cara sebetulnya yang sesuai landasannya udah pasti firman Tuhan. Terus yang kedua masih ada psikologiknya juga. Terus nanti ada juga menurut pengalaman yang sudah Tante temui gitu. Nah, mengenai usia-usia remaja, Tante gimana keadaan remaja saat ini kan kita udah tahu ya secara umum mereka tuh udah melek teknologi banget gitu. Terus rata-rata pas apalagi berapa tadi usia berapa? 10 ya? 10. Elsa tuh anak aku yang nomor 1 kan udah masuk 10 tahun kan Tante. Jadi curcol dikit ya guys. Jadi dia tuh udah mulai lebih tahu banyak daripada aku. Dulu kan aku suka gitu ke mami kan kayak si mami mah gitu aja gak tahu gitu. Nah sekarang gantian Tante. Dia yang bilang aduh mami masa kayak gitu aja gak tahu. Ya tung sahur mami. Apa itu coba ya. Nah sekarang kita harus sambil kita berjalan mengikuti nanti gimana Roh Kudus pimpin saya untuk pertanyaan. Sambil saya mau tanya dulu ke Tante. Tante sebaiknya kita menghadapi anak-anak remaja usia 10 sampai 18 tahun ini yang udah kayaknya dunia tuh sudah terbuka banget sama mereka. Itu yang kita harus 101-nya tuh sebenarnya apa sih Tante gitu? Oke, sekarang kita lihat dulu lah ya usia remaja itu. Kalau 10 tahun sebenarnya masih tunas remaja. Oh tunas remaja, oke. Jadi di dalam, karena background saya pendidikan ya, basicnya jadi pendidikan. Jadi bisa dilihat usia, sebenarnya usia sekolah itu bisa dilihat tuh. Ya, artinya usia anak-anak ya itu ada, kemudian usia 10 sebenarnya masih usia anak-anak tapi yang udah akhir. Oke. Jadi kalau masuk ke remaja itu namanya masih tunas remaja lah kalau di gereja masuknya ya. Jadi dia nggak bisa dibilang anak kecil banget, Iya. tapi dia juga nggak bisa belum remaja. dibilang yang remaja banget karena sekolahnya juga masih di SD. Betul. Ya, jadi secara kelompok usia 10 tahun masih dianggap anak-anak akhir. Tapi ketika dia sudah mulai usia mungkin 12, 13, nah itu remaja awal. Biasanya SMP sekolahnya itu paling Betul. gampangnya lah ya. Lalu kemudian ketika mulai 15 itu mulai tengah tuh. 3 SMP, 1 SMA. Lah, lalu kemudian mulai kelas 2, kelas 3 SMA dan itu bisa dibilang remaja akhir yang akan mau masuk ke pemuda atau dewasa awal. Oh, oke. Itu dari kelompok usia, walaupun beda-beda lah ya, Ya. perhitungan atau pengelompokannya. Tapi yang mudah memang kita lihat sekolahnya aja lah. Kalau masih SD, ya itu masih dibilang anak-anak walaupun Ya. akhir ya, kelas umur 10 tahun kan masih akhir ya. Lalu kalau SMP, SMA itu remaja.
SMP remaja awal, Hmm. SMA itu remaja akhir. Kenapa harus memperhatikan kelompok-kelompok usia ini? Karena cara penanganan itu yang berbeda. Beda-beda. Pendekatannya yang berbeda-beda. Nah itu kita harus lihat dulu dalam sisi itu ya. Oke. Lalu kemudian berikutnya supaya nanti ngobrol selanjutnya bisa tahu nih. Tadi kan udah ngomongin soal umur 10 nih. Ya ketika dia sudah akil balik atau puber. Nah ini pengertian remaja agak berbeda. Tadi remaja dalam kelompok usia. Nah sekarang remaja dalam masalah secara fisiknya. Jadi dilihat dari kelompok oke. usia juga secara perubahan fisik. Jadi yang namanya remaja itu kan puber. Betul. Ya puber. Nah pubertas itu adanya cuma di remaja. Jadi kalau ada istilah puber kedua, nah itu udah beda lagi gimana ya. tuh? Itu remaja bukan tuh Tante? Nah itu kayaknya beda kali bahasannya ya, nggak di sini Beda ya. episode, beda ya. episode. Ini remaja beneran, ini remaja beneran. Jadi usia pubertas biasanya ditandai kalau perempuan ya menstruasi ya, ya laki-laki juga ada perubahan secara fisik. Nah itu biasanya di pelajaran biologi adalah. Ya jadi kita lihat remaja secara fisik seperti itu ya. Tadi sorry. Yang pertama secara usia dulu ya, kelompok usianya. Kemudian juga secara fisik. Yang namanya remaja makanya berbeda dengan yang lalu. Kalau yang zaman dulu lah ya. Kalau sekarang mungkin 10, 9 tahun bahkan sudah masuk dalam tanda petik pubertas ya, hormonnya. Karena kan sudah menstruasi, Betul. datang bulan dan seterusnya. Tentunya dia akan berbeda ya dengan teman-temannya yang belum. Karena apa? Perubahan fisiknya itu loh. Ya kan agak berbeda khususnya perempuan. Betul. Makanya betul. 10 tahun aja kok kayaknya udah beda ya gerak-geriknya. Lalu dia merasa lebih dewasa. Ini khususnya perempuan ya. Kalau yang pria itu atau anak laki-laki nanti ketika dia mulai SMP atau SMA. Gitu. Jadi jangan disamaratakan Oke, kalau oke. punya anak perempuan sama anak Anak laki-laki laki-laki. itu beda. Beda sekali gitu. Kalau ini yang remaja dalam pengertian yang hormonnya ya, Hormon, perubahan fisiknya. Oke. Lalu dilihat lagi nih perkembangan remaja. Ih banyak banget sih, ya iya. Karena apa? Supaya kita orang dewasa yang sudah tidak remaja, ya ngaku lah ya udah gak remaja kan ya. Iya sih kayaknya enggak deh ya. Saya udah ibu-ibu guys. Iya. Kan sudah tidak remaja lagi. Kan dulu kita pernah remaja, Iya. tapi jujur kadang lupa ya masa remaja tuh kan kayak Betul, apa. betul Tante udah lawas kayaknya 20 tahun yang lalu ya. Pasti udah lupa lah. Udah lupa, Walaupun betul. dulu sering uring-uringan juga kan. Ya Iya, suka iya, komplain betul. juga sama orang tua. Tapi kan lupa ketika kita menjadi orang tua atau orang dewasa. Nah ini juga harus dilihat dari sisi apanya lagi. Remaja dari sosial emosinya juga. Oke. Nah ini juga harus Ternyata diperhatikan. banyak banget ya Tante ya. Betul, supaya tidak disalahpahami. Remaja itu kasihan loh. Ya karena kadang apalagi kalau mereka lagi pubertas, perubahan hormon, kemudian perubahan emosi mereka, atau ada pengalaman-pengalaman yang belum pernah mereka alami. Oke. Kita juga gitu kan ya. Iya. Kalau belum pernah dialami kan kaget, bingung. Lalu baper juga kadang-kadang. Tapi kan betul. kita sudah dewasa. Tapi kalau anak remaja lagi begitu, pasti kita mikirnya apa? Gak bisa dikasih tahu. Aduh iya lagi. Ya kan gak denger-dengeran. Coba nurut aja, udah ikut aja. Aduh, Nah, aduh. Ada yang kesentil di rumah? ya kan seperti itu. Yaitu remaja lah. Artinya kenapa saya memulai seperti ini dulu. Supaya tadi kita sepakat dulu nih. Oke. Ya, remaja itu kan manusia juga. Ya remaja itu memiliki pergumulannya sendiri. Yang mungkin dulu pernah dialami oleh orang dewasa atau khususnya orang tuanya. Jadi kalau dulu kita suka bingung, maka remaja sekarang juga suka bingung. Lalu di dalam perkembangannya tadi ya pertanyaannya kan perkembangan sekarang gimana anak remaja? Sebenarnya kalau kita bisa lihat mau perkembangan yang gimana dulu nih yang mau ditanyakan nih? Mungkin khususnya di bidang pendidikan, di pendidikannya kali Tante. Jadi di era digital ini gimana tuh anak-anak bisa mengikuti pendidikannya selain dari tadi sosialnya itu sebelum ke sosial ke pendidikannya dulu. Oke, pendidikannya udah pasti, pendidikan pasti lebih berkembang.
Ya itu mah udah pasti lah ya. Gadget tante. Kalau itu kan teknologinya Teknologi, nih. Ini betul. pendidikannya aja ya. Oke, pendidikan. Jadi pendidikan itu kan salah satunya cara mendidiknya, Betul. cara mengajarnya, kemudian alat-alat atau media di mana mereka belajar. Nah itu berkembang lebih maju. Kenapa? Karena tadi perkembangan kemajuan daripada teknologi. Kalau zaman dulu kan kayaknya Indonesia ya Indonesia aja kan. Betul. Yang ada di peta segitu. Kita mana tahu saat ini di negara lain lagi ada apa. Betul. Kan kita nggak ngerti gitu, ternyata ada hal-hal yang luar biasa. TV juga dulu kayaknya ya cuman di situ aja gitu kan. Yang mungkin ada negara lain itu kalau dunia dalam berita hanya itu aja. Anak remaja mana seneng kan nonton-nonton kayak seperti itu. Nah kalau sekarang dengan adanya perkembangan remaja, memang dalam segi pendidikan ya itu tentu saja akan lebih maju. Kenapa tadi? Informasi yang diperoleh lebih mudah, udah pasti. Ya lalu kemudian dengan informasi yang mereka dapatkan, akhirnya mereka kan memiliki pengetahuan yang baru. Betul. Nah makanya jangan heran banyak remaja sekarang itu lebih pintar daripada orang tuanya. Nah itu salah satunya mengenai pendidikan yang sekarang ini. Ya, kalau aku sih ngerasa relate ya tante, karena aku juga di dunia Jadi pendidikan. guru kebetulan. Wah. Iya, ngajar SD tante. Jadi anak-anak yang Seumuran memang anak saya. yang memang mendapatkan informasinya itu Iya. kadang gurunya nggak tahu itu istilah apa, tapi mereka keluarin. Salah-salah kita nggak ngerti, ternyata kata-kata yang mereka keluarin itu adalah kata-kata yang tidak bagus ternyata gitu. Jadi cukup relate. Jadi saya juga harus ikutin tren nggak mau sekarang. Nah gitu, Tante. betul banget. Nah kalau gitu tante bagaimana ya cara menyeimbangkannya antara tuntutan si akademiknya yang pastinya mereka juga butuh, sama juga dengan perkembangan sosial emosionalnya. Gimana sih tante biar seimbang gitu? Atau Oke. kita perlu peran siapa nih di sini? Gitu, anak-anak itu, gitu tante. Supaya seimbang. Kayaknya hidup ini susah ya untuk seimbang, benar nggak? Betul. Nah, makanya Itu saya setuju. kata-kata itu suka muncul kan, balance dong. Itu gimana cara menyeimbangkan? Coba kalau kita berdiri kaki kiri makanan aja belum tentu Beda. seimbangkan, itu aja beda. Memang hidup ini susah banget gitu ya. Makanya kembali sebagai orang yang percaya kepada Kristus, basic kita adalah firman Tuhan. Karena yang bisa menyeimbangkan kita itu antara kita individu dengan dunia, siapa yang bisa imbang? Mengimbangkannya itu ketika ada yang memang yang menciptakan kita, yaitu Tuhan sendiri. Ya di dalam Amsal itu kan jelas-jelas dikatakan, ya didiklah, ya bahwa mendidik anak-anak muda itu pada saat usia mereka muda. Apa yang dididik? Ya setiap perilaku mereka. Didiklah sesuai dengan jalan yang patut baginya. Supaya apa? Ketika dia tua, maka dia tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan itu sering banget ya waktu dibilang kepada Yosua juga gitu kan. Kepada Timotius juga sama. Ya kepada Yosua jelas ayatnya. Jangan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan supaya engkau akan beruntung. Jadi yang balancingnya itu siapa sih? Ya tentunya Tuhan sendiri. Kalau kita manusia kayaknya gak mungkin deh. Ya sebaik-baiknya kita, sepinter-pinternya kita, sehebat-hebatnya kita pada dunia digital atau teknologi gak mungkin. Ya karena apa? Karena kita gak ngerti. Kata orang oke, tetapi ternyata kata yang satu lagi bilang enggak oke. Makanya kan ada tuh drama Korea judulnya apa ya? It's okay To be not okay. Jadi enggak apa-apa, semuanya enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa gitu kan. Bolos enggak apa-apa. Itu lagi tren kok. Self harm enggak apa-apa. Akhirnya jadi begitu. Karena tidak ada dasar tepatnya. Jadi bagaimana menyeimbangkannya? Menyeimbangkannya harus sesuai firman Tuhan. Karena yang gak pernah berubah kan firman Tuhan. Betul. Lalu siapa pelakunya? Pelaku utama itu seperti di dalam Ulangan pasal 6. Ya mulai ayat 4, ayat 9. Itu bicara kalau dalam perjanjian lama namanya Shema Israel. Artinya apa? Dengarlah hai umat Israel. Bahwa Tuhan itu Allah mereka. Tuhan itu Esa. Kembali itu kan sampai kalau orang Israel ya kalau kita baca Alkitab perjanjian lama, kalau mereka kan suka dengan simbol-simbol tuh. Di tangan, kemudian di dahi mereka, kemudian di tiang-tiang pintu. Artinya apa? Ketika lihat itu ingat tuh. Kalau dulu saya ingat waktu belajar itu
kan suka ya ditempel di segala tempat. Dulu saya kan masuknya IPA, zaman saya masih IPA tuh ya. Rumus-rumus kimia, gimana ngafalinnya gitu kan. Ditempel di mana-mana. Setiap ngelihat itu ingat, wah ini. Setiap lihat ingat. Nah, waktu zaman perjanjian lama tuh kayak begitu tuh. Itu jadi setiap lihat ada tulisan yang dimasukin dalam kotak itu, nah mereka akan ingat. Wah itu Shema Israel. Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Ingatin bahwa Tuhan itu luar biasa. Ingat sama Tuhan, ingat sama Tuhan. Waktu kapan? Kecuali lagi tidur lah ya, gak kedengeran ya. Waktu lagi makan, waktu jalan, waktu main. Sebenarnya yang menyeimbangkan kita itu, pelaku utamanya adalah orang tua. Makanya mau gak mau deh, suka gak suka, orang tua harus memikul tanggung jawabin. Gitu. Jadi kalau mau anaknya suka baca Alkitab, orang tuanya juga harus kasih contoh. Bener ya? Kenapa demikian? Nah sekarang coba ya, kita mau praktek kenapa tadi ya harus kasih contoh ya. Coba boleh, saya manggilnya apa nama Risti, aja ya. Ya Risti sama Dea. Coba buka tangannya, ya tangannya buka. Ya tangan kanan aja deh. Terus kemudian ibu jarinya disentuhkan ke jari kelingking. Lalu kemudian dijalankan terus. 1, 2, 3, 4. Aduh salah bukan begitu Risti. Coba ulang lagi. Ya ibu jarinya ke kelingking. Terus maju ya terus balik lagi terus. Aduh salah terus nih Risti, kalau Dea rada boleh lah. Kalau Risti salah melulu nih. Kenapa Tante? Nah, salah tadi. Coba ya sekarang saya contohkan ya. Nah ini lihat ya. Yuk bareng-bareng. 1 lagi dilepas dong. Jangan digabung jadi 1 kan gak arisan ya. 1, 2, 3, 4. Balik lagi. 1, 2, 3, 4. Nah dua-duanya baru benar. Risti kenapa sekarang bisa benar? Karena dicontohin. Jadi peran orang tua tuh sebenarnya kayak gitu di dalam keluarga. Dalam mendidik. Tapi kan orang tua bingung ya. Tapi saya belajarnya dari mana dong? Nah kan dari orang tuanya lagi. Tapi orang tuanya gak ngajarin dong. Artinya itu bicara soal pola asuh. Terus kalau gak pernah ada yang ngajarin gimana? Jangan khawatir. Kita punya sumbernya yaitu Alkitab. Firman Tuhan ya. Jadi orang tuanya harus baca Alkitab sehingga bisa memberikan contoh kepada anak. Karena anak-anak gak akan cuma lihat ngomong loh. Kalau ngomong gak akan didengerin. Kayak tadi kan akhirnya cuma diomelin kan, anaknya terus diomelin. Tapi kalau dikasih contoh, anak-anak pasti. Nah itu perannya dan apa yang harus dilakukan oleh orang. Nanti di rumah gini ya, kalau bisa sampai. Tante, jadi kalau kita nih, saya dari peran seorang peran jadi apa? Ibu. Iya, saya di POV-nya seorang ibu dan orang tua gitu ya. Nah, kita tuh dulu kata yang Tante bilang tadi, pola asuh kita tuh dulu berbeda lah sama pola asuh sekarang gitu Tante. Nah, kadang kita suka kelepasan nih Tante. Ngikut mau kebawa lah ibaratnya. Aduh, Elsa susah banget dikasih tahu gitu. Nah, dia tuh pernah satu kali dia tuh abis saya ngomong gitu dia langsung berhenti melakukan aktivitasnya, terus dia langsung lihat saya. Mami marah-marah terus gitu. Terus saya kasih tahu dong Tante ke dia. Mami marah-marah tuh ada sebabnya gitu. Kamu tuh begini gitu. Tapi anak ini memang gimana ya Tante, usianya tuh memang yang sulit dikoreksi ya atau gimana, saya juga gak tahu. Jadi endingnya adalah kami harus ditengahin sama papanya. Udah. Harus gitu. Karena gak tahu ya Tante, mungkin saya ngerasanya dulu tuh, saya tuh kalau diomongin sama mami saya langsung gitu, denger gitu. Langsung gak usah pakai nadanya di do tinggi, udah langsung lakukan gitu Tante. Apakah ada perbedaan? Apakah susu yang dimakan, wah ini susu anak zaman sekarang terlalu banyak vitamin apa ya gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak terlalu, kenapa aku kayak gini, kenapa aku kayak begitu, kenapa aku harus begini gitu. Nah sementara kadang kalau kita lagi dalam posisi yang lurus ya Tante, kadang kita suka yang tarik napas, tetap nada dasar gitu ya, terus kita bisa ngobrol enak. Tapi kadang-kadang kita ada di posisi yang lelah gitu ya, terus tiba-tiba dor gitu meledak. Nah
kira-kira tante, saya juga nggak mau begini terus, apalagi anak bocil. Saya ada satu lagi yang kata tante perempuan dan laki-laki itu kan berbeda. Apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi anak-anak pra-remaja ini yang sekarang tuh lagi kayak merasa mereka tidak pernah salah, dan apa yang mereka lakukan adalah ya udah emang kenapa, apa salahnya gitu loh tante. Itu gimana tuh? Ayo kita harus ke sana. Tenang Gi, pokoknya ada mami. Gak apa-apa, tenang aja, ada mami. Tenang aja sama mami. Kalau mami kalah, ada papi, tenang aja, ayo Gi maju. Gitu kan.